Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Ahok pun mengaku siap jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya tidak akan mundur dari pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Ahok meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dan lebih memilih untuk menjalani seluruh proses hukum meskipun harus ditetapkan sebagai tersangka. Ahok berharap media dapat menyiarkan persidangannya secara langsung sehingga masyarakat bisa menilai apakah ia bersalah atau tidak. Namun Ahok belum bisa memastikan apakah dirinya akan hadir dalam gelar perkara besok atau akan diwakilkan. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan, supaya waktu di pengadilan itu semua bisa live, bisa melihat. Dan saya tak percaya saya tidak bersalah. Keinformasi lain, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan dilakukan pada Selasa 15 November besok. Gelar perkara akan dihadiri lebih dari 20 ahli dan sejumlah unsur eksternal maupun internal Polri. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar tadi siang. Boy menyebut gelar perkara kasus Ahok akan berlangsung di Rupatama Mabes Polri pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Beberapa orang yang akan ikut hadir dalam gelar perkara ini diantaranya 20 ahli, perwakilan Kompolnas, Ombudsman, hingga Komisi 3 DPR RI yang bertindak sebagai pengawas. Selain itu, pihak kepolisian juga akan menghadirkan perwakilan dari divisi internal sendiri. Jumlah undangan antara lain utamanya adalah para ahli kita, saksi ahli kita itu ada 20 yang diundang, kemudian dari unsur pengawas eksternal itu ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada juga dari Komisi 3 DPR RI, itu adalah sebagai pengawas ya, dan kemudian dari unsur internal sendiri, di samping penyidik Bareskrim itu ada divisi Propam, ada divisi hukum, ada juga dari unsur Itwasum. Selain menghadiri Munas Alim Ulama dan Rapimnas pertama P3 tahun 2016, Presiden juga datang ke Rapimnas Partai Amanat Nasional hari Minggu. Dalam Rapimnas PAN, Presiden juga menyampaikan hal yang sama, yakni ajakan untuk menghargai kemajemukan dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak para kader PAN untuk bersama-sama menjaga keutuhan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara. Presiden juga mengajak kelompok mayoritas untuk melindungi minoritas dan meminta kelompok minoritas menghormati mayoritas. Menurut Presiden, keberagaman Indonesia harus menjadi kekuatan, termasuk dalam membangun ekonomi yang selama ini terus tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya, kita memiliki Pancasila, ideologi kita, kekuatan sebagai alat pemersatu, dan secara tegas disampaikan bahwa sistem ketatanegaraan kita sangat menghargai kebinekaan, sangat menghargai kemajemukan, dan tugas kita bersama adalah merawat dan menjaga. Saya sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, dan kita semuanya harus menjaga agar prinsip-prinsip dalam Pancasila itu tetap utuh. Yang mayoritas saja kepada kita semuanya untuk melindungi yang minoritas, tapi yang minoritas juga
menghargai yang mayoritas. Sejumlah warga DKI mendeklarasikan diri sebagai relawan Matahari Jakarta untuk mendukung pasangan Ahok Jarot di Gedung Joang 45. Deklarasi dukungan itu dihadiri oleh Cawagup Jarot Saiful Hidayat. Relawan Matahari Jakarta sepakat meleburkan diri ke dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang mendukung kemajuan bangsa Indonesia umumnya dan Jakarta khususnya. Dukungan ini merupakan wujud dan cara untuk menjaga kebinekaan, sekaligus memastikan program pembangunan yang sudah ada berjalan dengan baik dan dapat dilanjutkan. Relawan Matahari Jakarta adalah kumpulan aktivis Muhammadiyah dari berbagai generasi dan profesi yang memiliki tekad untuk memperjuangkan Ahok Jarot untuk terus membenahi Jakarta selama 5 tahun yang akan datang. Jadi pendukung Baja itu kan macam-macam ya. Tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, apa latar belakangnya, apa etnisitasnya, itu macam-macam ya. Ini salah satunya macam-macam ya, itu salah satunya ini relawan Matahari Jakarta yang saya tahu sebagian besar itu dari aktivis dari Muhammadiyah muda ya. Jadi kita terima kasih sekali, inilah bentuk bahwa dukungan Ahok Jarot itu benar-benar kepada kinerja, kepada kapasitas, dan kepada rekam jejak. Nah ini yang kita disyukuri, maksud kami adalah di dalam kontestasi ini, marilah kita bersaing dari sisi ini, bukan dari sisi sara. Kembali lagi ya. 观众朋友你好，我是美琪，很高兴今天又可以在美都新闻和大家见面。今天是11月14号，星期一。我们首先来关注一下今天的新闻提要。继东加里曼丹省三马林达市的基督教堂发生了爆炸事件之后，警方扣押了18人，以查明真相。 特朗普当选之后，许多在美国的华人以及印尼籍海外人士都非常担心他们在美国的前途以及命运。印尼外交部长利特诺希望在美国的印尼籍人士保持镇定。 继东加里曼丹省三马林达市的基督教堂发生了爆炸事件之后，警方扣押了18人，以查明真相。截至周日晚上，东加里曼丹省三马林达市警方扣押了涉嫌基督教堂爆炸事件的18名嫌疑人，并关押在数个不同地点进行调查。当地警长史提约总监透露。 警方和反恐部队合作，对该事件展开深入调查，以查明在事件幕后主谋的恐怖集团。与此同时，佐科维总统敦促警方彻底查明事件真相，并严惩事件主谋和相关集团。据了解，周日晚上，一名来自万丹省的前囚犯在三马林达市基督教堂的庭院投掷炸弹。 导致4名儿童受伤，2辆摩托车受损，伤者目前还在当地医院接受加护治疗。美都新闻采访报道。根据印尼调查机构最新的调查结果显示，雅加达省长搭档第2号人选的支持率仍然领先其他2组对手。印尼调查机构主任法查尔周日透露。 雅加达市民以省长搭档上任期间的业绩为首要的因素，对蝉联参选的第2号人选表达支持，而宗教和种族的问题则成了次要的因素。根据该机构10月18日至30日调查结果显示，第2号人选获得30.1%的支持率，之后为第1号人选26.4%，再来是3号人选21.6%。
雅加达中区选举监督委员会目前就有关敦促警方扣押省长第2号人选的广告牌事件进行深入的调查。雅加达中区选举监督委员会主席哈尔曼周日透露，接获了当地民众的举报，有关街头上张贴了敦促警方扣押省长第2号人选的广告牌。委员会和当地的政府及城管人员进行协调，以拆卸广告牌，却遭到当地民众的反抗。委员会为此展开了深入的调查，以查明真相。据了解，选举监督委员会此前在市内的18个地点查获了类似的广告牌，并成功进行拆卸。佐科总统周日再次呼吁所有人士尊重中万学侮辱宗教嫌疑的司法进程。总统强调不会干预该程序。佐科威总统周日在雅加达出席民族使命党领导层会议期间，做出了这项声明。总统要求对中万学进行调查，遵守现有的司法程序，以快速和透明化的方式进行。总统强调不会干预该程序，并对本月4日的示威游行将该事件的矛头指向自己而表示不可思议。好的，观众朋友们，我们先休息一下，广告之后为您连线美国，还有跟您更新一下，在特朗普当选之后，美国华裔被歧视以及遭受到语言暴力的各种现象，千万不要错过。